Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam ta'lim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam edisi yang ke-32, judulnya adalah Allah yang berhampir dengan kita itu adalah gelombang. Karena dia mutlak itu unlimited, undefinisi dan undeskripsi, maka ada jarak jeda panjang antara relatif dengan mutlak. Jarak relatif ke mutlak ini jauhnya adalah sama dengan mutlak itu sendiri atau tak terhingga. Maka manusia yang ada di dimensi relatif untuk bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu jaraknya adalah tak terhingga. Walaupun dia lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher, tapi gelombangnya yang tidak pernah ketemu, tidak bisa ditemukan, dan gak pas, gak sinkron, maka jarakmu adalah tak terhingga dengan Allah Ta'ala. Nah, untuk mendekati Allah ini beda dengan kita mendekati makhluk, mendekati kucing, atau mendekati anjing, atau mendekati pohon, atau dengan punden atau apa. Bukan seperti itu. Ada dimensi yang berbeda di baliknya badan jasmani manusia, yang itu baru bisa dipakai untuk naik ke dimensi menuju alam mutlak. Yang itu mesti lewat alam kerohanian, yang alam itu disebut akhirat. Itu sudah bukan dunia lagi, itu sudah bukan akal lagi. Tapi itu ada di baliknya manusia. Maka di alam jasmani saja Allah itu tidak terbaca. Seperti analog pada matahari menghampiri manusia lewat cahayanya. Dan cahayanya itu turun ke sini, itu berlapis-lapis melewati lapis-lapis langit. Maka di tiap-tiap langit itu yang dilewati cahaya nur itu punya gelombang potensi yang berbeda-beda tingkat langitnya. Kalau dikiaskan Nabi disebut sebagai 7 lapis langit. Itu sama persis dengan langit kita, langit yang di atas ini, itu pun ada yang serupa itu, ada lapisan langit atmosfer, stratosfer, troposfer, dan sebagainya. Tetapi semua langit itu dilewati cahaya matahari. Nah, untuk sampai kepada sumber matahari, kita mesti melalui cahayanya, dan mau nggak mau mesti bisa naik ke lapis-lapis langit tersebut. Nah, sedangkan perjalanan itu mulainya harus dimulai di alam roh. Jadi bukan di alam jasmani. Orang agak bingung dengan uraian kami bahwasanya orang yang berakal itu tidak bisa menembus alam roh. Ya memang, karena orangnya masih hidup. Tetapi akan ada alat membaca gelombang kesadaran, itu sama persis dengan akal. Untuk berpikir, untuk merasakan, untuk ketenangan dan sebagainya. Itu sama rasanya dengan akal, tapi bukan akal. Itulah yang disebut dengan roh. Roh pun berlapis-lapis nanti. Di tiap lapis langit itu ada. Nah, misalkan di kubur, nanti beda tingkatnya dengan yang di barzah. Begitu juga akan beda dengan lapis-lapis langit yang selanjutnya. Nah, misalkan matematika gitu, ultrasonor 1 beda dengan ultrasonor 2, beda dengan ultrasonor 3, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka, jangan bayangkan Allah itu wujud. Dia wujud itu karena sifatnya saja yang wujud. Jadi kalau Allah wujud, itu Allah serupa dengan makhluk. Tapi ditegaskan bahwa yang wujud itu sifatnya. Maka sifatnya mewujud. Tapi wujud itu bukan Allah.
Allah menghampiri manusia lewat cahayanya yang berlapis-lapis dimensi turunnya, baru kemudian mewujud sebagai orang yang membawa gelombang nur tadi, yaitu manusia. Maka wujudnya Allah dilihat dari dimensi manusia yang rupanya sebagai manusia. Padahal itu bukan Allah. Sama persis dengan presiden itu jabatan, presiden itu nur, presiden itu pangkat, tapi nggak bisa dilihat. Bisa dilihat baru setelah presiden itu menempati wujud seorang manusia, atau manusia itu telah diberi amanah anugerah menjabat sebagai seorang presiden. Maka wujudnya presiden sama dengan orang itu. Tapi aslinya presiden ya nggak ada wujudnya dong. Dia berupa nur atau gelombang. Orang mencari Allah Ta'ala yang mengira itu sebagai wujud, itu sangat keliru dan nggak akan ketemu. Karena mengiranya Allah itu wujud sama halnya dengan makhluk lainnya. Makanya diperintahkan di Al-Maidah 35, carilah gelombang, carilah saluran, carilah channel. Karena dia itu ibaratnya ada di balik radio. Nah, radio itu kalau mau ngepasin dengan alamat tertentu, kamu harus tahu di frekuensi mana dia, di gelombang berapa dia. Itu harus kau cari dulu. Barulah ketika ada di frekuensi yang sesuai dengan harapan, gelombang sesuai dengan harapan, muncullah siaran radio yang kita cari. Misalkan Prambors FM. Nah, dia di frekuensi modulation. Dia di gelombang titik-titik misalkan 100,5 MHz. Nah, ketika kita telah ketemu gelombang yang pas, frekuensi yang pas, akan muncul suara siaran radio Prambors. Biar ditaruh di kamar mandi, tetap radio Prambors. Dibawa ke ruang tamu, tetap Prambors. Dibawa ke tempat tidur, tetap Prambors. Dibawa jalan, naik mobil, tetap Prambors. Sama halnya demikian. Jika saluran gelombang itu telah ditemukan, maka dengan itulah kita bisa beradaptasi, merambat melalui cahayanya, yaitu berupa gelombang metafisik yang akan terjadi resonansi dan vibrasi getar-menggetar, sehingga kita bisa tersambung, tersalur hubungannya langsung. Karena gelombang ini adalah mewakili hubungan metafisika. Sedangkan jangan harap kita memakai teknologi di batasan fisika untuk menuju Allah yang ada di batasan yang maha metafisika. Itu nggak nyambung. Maka jangan dikira kita menuju Allah itu seperti bayangan manusia. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Tetapi gelombang ini ada yang membawa. Nah itu. Maka wujud dasar awalnya ada serupa dengan orang itu. Tapi kemudian harus kita lengkapi rukun syaratnya. Ada namanya, ada sifatnya, ada alat pembaca gelombang yang ditanamkan. Sehingga saat menyebut namanya, menghadirkan wujudnya, maka gelombang itu akan tersalur. Sifatnya itu bisa kita rasakan. Karena ada kontak yang getar-menggetar, vibrasi yang sampai, resonansi yang saling ketemu. Maka menyebut namanya dan menghadirkan wujud sifatnya, dan karena ada unsur alat pembaca gelombang atau rosoning roso, roso sejati, sejatine roso, roso pangroso, atau rasa di alam roh, maka kita bisa merasakan gelombang Allah di dimensi ultra. Ultrasonor 1, nanti naik ke ultrasonor 2, nanti naik ke ultrasonor 3, dan seterusnya. Karena alatnya ada. Sama halnya jika kita tidak punya kemampuan mendengarkan suara ultrasonik misalkan, suara yang sangat tinggi yang melebihi batas kemampuan manual manusia untuk mendengar. Lah kalau orang itu nggak punya alat bantu, maka suara ultrasonik itu nggak terdengar.
Bukan berarti nggak ada suara loh ya. Tidak terdengar itu karena melebihi kemampuan telinga manusia untuk mendengar. Nah, jika manusia itu di-upgrade atau punya alat bantu, maka suara yang tingginya di gelombang ultrasonik itu menjadi bisa didengarkan manusia. Sama seperti kita nggak bisa melihat wujudnya virus. Kita pakai alat bantu namanya mikroskop. Ada mikroskop analog, ada mikroskop cahaya. Itu beda-beda. Nah, karena ada alat bantu itulah sehingga awalnya yang tidak bisa terbaca, awalnya gelombangnya tidak bisa terdeteksi, maka menjadi terdeteksi atau terbaca. Ada kesatuan antara satu nama, wujud, teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, dan rasa yang saling berkontak. Itu adalah teknik untuk kita menyambungkan dengan Allah Ta'ala. Logikanya begini, kalau kita hanya tahu nama, belum tahu sifatnya, pasti akan kesasar dengan wujud lain. Tapi kalau kita sudah tahu sifatnya, entah itu wujud, entah itu rasa, entah itu kita dengar, pasti akan tahu namanya. Entah itu asin, asam, atau busuk, atau kucing, atau angin, atau apa saja yang kita tahu namanya, itu karena pasti telah tahu sifatnya. Nah, makanya jangan mimpi kalau baru tahu nama Allah saja akan kenal sifatnya. Itu harus kita cari dulu sifat wujudnya itu. Nah, juga orang itu mesti ditanamkan alat untuk membaca gelombang Allah. Kalau nggak punya alat itu, gelombang Allah itu tidak bisa terdeteksi oleh kemampuan manusia. Kemampuan manusia ada di batasan jasmani yang terbatas. Terbatas ngantuk, tidur, atau mati, lupa, tua, sakit, dan sebagainya. Sementara dia maha tak terbatas. Itu nggak mungkin nyambung. Maka mesti punya alatnya dulu. Jadi tadi ya, tahu namanya, tahu sifatnya, kemudian punya alat untuk saling berkontak, kemudian teknik menyambungkan frekuensi dan gelombang. Misalkan ya, ada seseorang menghadirkan banner gambarnya es teh misalkan di saat panas-panas, saat puasa, karena kita tahu sifatnya es teh itu seger, enak, manis dan sebagainya, maka rasa itu kemudian mengalir, ada kontak, ada interaksi. Maka di balik nama es teh, di balik wujud gambar es teh, ada rasa yang mengalir. Kita tahu-tahu tidak sengaja, kemudian kepingin banget sama es teh, padahal dalam kondisi puasa. Contohnya begitu juga misalkan ketika kita lihat mantan pacar, baru seminggu putus, jalan sama orang lain. Tahu namanya, tahu wujudnya, tapi karena ada rasa yang telah tertanam dalam kalbu kita, itu pasti ada gejolak, karena ada kontak. Ada cemburu, ada marah, nah itu dia. Akhirnya gelombang itu mengalir. Atau misalkan kita takut akan sesuatu, misalkan takut sama hantu, baru dikasih tahu di situ ada hantu, baru ada kelihatan kain putih sekelebat, kita sudah ketakutan. Karena apa? Kita sudah tertanam sesuatu yang itu sifat ketakutan itu menjadi terkontak sehingga mengalir. Nah, itu karena semua ada di dimensi yang sama dengan kita, maka sifat-sifat itu secara alami bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, bagaimana jika sifat Allah itu ada di alam kerohanian, yang dia notabene adalah maha ruh, dan mestinya ruh lah yang bisa kontak dengan maha ruh. Jadi bukan jasmani, bukan akal. Maka untuk bisa merasakan sifat, rasa, kontak di alam roh, mesti di-upgrade dulu alat pembaca gelombang tadi di alam roh. Itulah fungsinya baiat. Jadi engkau sebut namanya, hadirkan sifat wujudnya, maka akan tumbuh rasa cinta,
rasa bakti, rasa hormat, rasa adab, engkau sebut namanya, engkau hadirkan wujudnya, maka sifatnya pun mengalir, ada kontak, vibrasinya ada, resonansinya ada, maka menjadi getar-menggetar. Begitu. Nah, sangat bahaya jika orang masih hanya menyembah nama, tahu nama Allah, kemudian tidak tahu sifat wujudnya, tidak punya alat untuk membaca gelombang Allah di dimensi roh, tidak tahu teknik untuk menyambungkan frekuensi dan gelombang, maka mustahil engkau kenal Allah, mustahil engkau sampai ibadahmu kepada Allah Ta'ala. Karena dia menghampirimu adalah lewat gelombang. Karena dia tetap di alam yang maha rahasia, tapi gelombang itu, atau dikiaskan Nabi dulu sebagai nur, nurun ala nur, itu mewujud sebagai orang yang membawa gelombang itu ke dunia, atau disebut dengan pembawa wasilah. Maka wasilah itu ada di baliknya manusia sang pembawa wasilah. Maka alamat Allah itu ada di baliknya sang pembawa wasilah. Tapi manusia itu bukan Allah, manusia itu bukan pula Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah wujudnya dilihat dari dunia sama dengan orang itu, dan Allah dan Rasulullah ada di baliknya orang itu. Temukan dulu gelombangnya, lihat di Al-Maidah 35, karena tanpa ketemu itu, maka hubunganmu nggak akan pernah nyambung. Mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam rahayu. Jangan lupa ikuti uraian kami di medsos. Bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin, bantu share uraian-uraian kami kemana-mana. Sekali lagi, jika tidak kau temukan gelombangnya, maka engkau pun tidak akan pernah makrifat. Ilahi anta maksudtu wa ridhuka malubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.